Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Hadirin semulakan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesadaran tertinggi atau Sidratul Muntaha itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Di satu sisi lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam kondisi keadaan kesadaran tertinggi, maka di situ Rasulullah tidak bertemu dengan Allah, tidak melihat Allah. Di depan tidak melihat apa-apa, di belakang tidak melihat apa-apa, di atas, di bawah, di kanan, kiri, di dalam maupun di luar tidak melihat siapa-siapa. Namun di situ mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak melihat? Nah, diri yang mana yang dijelaskan di situ? Diri yang di dalam. Apakah Allah ada di dalam? Diri yang di luar. Apakah Allah di luar? Tentu ini menyalahi kodrat. Tentu ini menyalahi sifat-sifat Allah yang salbiyah. Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar. Nah, maka apakah perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini salah atau bagaimana? Nah, di sini sebagian orang banyak yang menyalahkan. Sebenarnya jangan disalahkan. Kenapa kita menyalahkan? Karena akal kita yang dangkal memahami konteks hadis tersebut. Konteks maksudnya apa? Apa maksud hakikatnya sebenarnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kemudian di riwayat lain Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah. Nah, di sini seolah-olah hadirin, ketika ada yang suka golongan yang mengadu domba, maka ini akan diadu. Nah, tapi orang-orang yang arif, bijaksana dalam menyimpulkan suatu pendapat, maka keduanya itu benar. Beda dengan orang-orang yang tidak arif, kelihatan ini salah, ini benar, atau menurut pendapat saya benar, antum itu salah. Inilah contohnya jauh dari kata arif. Jadi di hadis ini seolah-olah bertentangan. Sayyidatuna Aisyah mengatakan baginda Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Yang satu Sayyidina Ibnu Abbas, beliau mengatakan melihat Allah. Dan kedua adalah sahabat Nabi SAW, orang yang terdekat kepada baginda Nabi SAW. Dan kita mengetahui 124.000 sahabat itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang keliru. 124.000 itu semua tanpa terkecuali itulah faham ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang memahami bahwa 124.000 sahabat, di antara sahabat itu ada satu sahabat yang dia sesatkan, maka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena sahabat ini sudah dapat titel RA radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana pendapatnya, Mas? Kalau saya pendapatnya udah dua, benar, tergantung dari antum melihat dari segi mana. Kitanya ini melihat dari segi mana. Kalau satu dari segi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah, saya yakin 1000% itu betul.
Tidak mungkin makhluk ya melihat Allah. Nah, ini kalau diambil dari sisi sininya. Jadi memang manusia tidak ada yang bisa melihat Allah. Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya pada penglihatan basornya baginda Rasul. Nah, kalau di sini sudah ketemu titiknya. Nanti ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas, kita ambil pendapatnya dan membenarkannya bisa juga. Dan memang Rasulullah SAW melihat Allah, bertemu wusul kepada Allah. Ini ketika diambil dari kata istilah seperti kata-kata wusul itu sampai atau tersambung dia. Kata-kata liqa, bertemu. Nah, liqa itu bertemu. Artinya bertemu itu seolah-olah ada dua wujud. Tapi bertemu yang dimaksud di sini Rasulullahnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi memang secara syariatnya ya memang Nabi Muhammad melihat Allah secara syariat. Contoh, kita tarik ke diri. Yang mana Allah itu? Yang mana zat yang maha suci, yang jiwa saya berada di dalam genggamannya, yang jiwa Muhammad SAW ada dalam genggamannya, yang jiwa Khidir alaihissalam ada dalam genggamannya. Yang mana zat yang bernama Allah itu, yang kita jelaskan ciri-cirinya tidak di dalam, tidak di luar itu. Nah, kita sudah memahami daripada konten-konten yang sebelumnya, tidak perlu kita sebut-sebut lagi. Karena ketika disebut juga pasti batal. Cuma di isyarat. Isyarat. Nah, itulah yang bernama Allah, zat yang maha suci. Tidak di dalam, tidak di luar. Antara saya dengan tuh. Wa ma bainahuma, di antara. Kita harus tahu dulu yang mana yang bernama Allah Ta'ala itu, yang mana Allah itu yang mana. Kalau ada mengatakan bahwa Allah itu berbentuk, itu bukan Allah, itu pasti af'al Allah. Kalau ada mengatakan bahwa Allah itu begini-begini, itu bukan Allah. Allah itu ya zat. Cuma zat itu punya sifat, asma, af'al. Itulah totalitas keseluruhannya, tauhid. Nah, kemudian dikatakan itu ya, yang mana Allah itu tadi sudah dipersyahadahkan, diperlihatkan, itu Allah. Jadi harus tahu dulu itu. Nah, kalau sudah tahu itu, itulah yang dimaksud bahwa baginda Nabi SAW melihat Allah, bertemu dengan Allah. Nah, ibarat kita melihat Maha Suci. Nah, secara syariat kita melihat Allah. Apa ini kalau bukan kalau mau kita cerita, buta kan mata hati kita tidak melihat Allah? Ini secara syariat kita. Jadi benar kata Sayyidina Ibnu Abbas, memang Nabi Muhammad bertemu Allah secara syariat. Sudah betul-betul terang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masih mau dinafikan. Nah, satu lain, pendapat lain Sayyidatuna Aisyah mengatakan tidak bertemu Allah. Secara hakikatnya memang Rasulullah tidak bertemu Allah. Nabi Muhammad SAW tidak bertemu Allah. Nabi Muhammad adalah makhluk. Mana mungkin makhluk bisa melihat Allah? Ru'yatullah, Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Wa ma ra'aita iz ra'aita walakinna Allah ra'ah. Hai Muhammad, bukan engkau yang melihat, tapi aku yang melihat ketika engkau melihat. Nah, kita ambil kias dari surah Ar-Rum. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar ketika engkau melempar. Nah, kita kias. Bukan diganti Al-Qur'an, dikias. Nah, kalau tadi wa iz ramaita, kalau ini wa iz ra'aita. Ra'aita itu melihat. Kalau tadi melempar. Wa iz ra'aita. Wa ma ramaita iz ra'aita, gitu. Bukan engkau Muhammad yang melihat, tapi akulah yang melihat ketika engkau melihat. Bukan engkau yang mendengar wahai Muhammad ketika engkau mendengar, tapi aku yang mendengar ketika engkau mendengar.
Bukan engkau yang berkalam ya Muhammad, tapi aku yang berkalam ketika engkau yang berkalam. Nah, begitu secara syariatnya ya Nabi Muhammad ketemu Allah. Seperti kita ini nah. Makanya ada bahasa tasawuf, liko bertemu. Ada bahasa wusul, itu bahasa pertemuan. As-salatu mi'rajul mu'min, salat itu pertemuan. Al-abidu wal ma'budu wahid, menyembah disembah satu. Wusul, fana, semua itu istilah. Ma'rifat, syariat, thariqah, hakikat, istilah. Tapi ketika kita anti dengan istilah itu, berarti kita jauh dari kata arif. Tidak mau lagi mengetahui bahwa ada orang am, ada orang khawas, ada khawasul khawas. Ini yang menyebabkan umat fanatik kepada satu golongan. Orang-orang seperti inilah dikatakan khawarij akhir zaman. Khawarij. Jadi hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, bijak-bijak, arif. Ikuti ulama-ulama terdahulu. Waliwai Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru panjenengan kae lo. Kalau kita tidak mau mengikutinya, ulama-ulama terdahulu, pewaris Rasulullah terdahulu, ya, kita mau ikut siapa? Oh, kita harus cari diri sendiri. Iya, tidak ada yang suruh kamu jadi orang. Untuk apa langsung itu? Langsung aja ikut Allah dan Rasulnya. Lah, ulama itu, wali itu ikut Allah dan Rasulnya dari gurunya. Gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, yang pernah bertemu lutut atau bertemu jabat tangan langsung kepada Rasulullah, yaitu sahabat. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Begitu maksudnya. Jadi itu benar ya. Jadi keduanya benar. Keduanya benar. Hadirin semuanya, Sayyidatuna Aisyah benar, Sayyidina Ibnu Abbas benar. Jadi kalau orang seperti ini, kemana dia pergi? Enak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Semua enak dia. Jadi begitu. Tapi pendapatnya orang tidak ditolak, kalau tidak diterima juga dia tidak ambil, tapi dia seperti air laut. Begitu. Itulah orang-orang arif, bijak dia. Kalau belum berarti masih jauh lagi kita ini perjalanan. Perjalanan masih sangat jauh. Jadi hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah ikhtiarkan secara syariat, jiwa itu melebur betul kepada rasa ruhani. Kemudian rasa ruhani itu melebur kepada rasa Allah. Betul-betul melebur prakteknya. Praktekkan terus, musyahadakan terus sampai fanakan terus sampai baqabillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadi, kembali lagi ya. Bertemukah, tidak bertemukah, dari sisi mana saja kita memandang itu. Kalau pandangan kita salah, otomatis salah pandangan itu. Jadi yang salah itu bukan ilmunya, bukan hadisnya, pandangan kita. Sudut pandang yang berbeda itulah yang membedakan salah. Contohnya kayak ilmu tauhid dikasih di tasawuf, salah terus kita. Salah. Orang tauhid yang tidak belajar tasawuf pasti mensyirik-syirikkan orang tasawuf. Pasti itu. Untuk apa zikir banyak-banyak 5.000 kali? Untuk apa begitu-begitu? 11.000 kali. La ta'if. Nah, ini orang-orang yang tauhidnya tauhid iblis ketika tidak mau ikut tasawuf. Nah, sementara kesempurnaan agama, rukun agama itu adalah ikut Rasulullah. Nah, begitu. Untuk apa beragama mas begini-begini? Jangan merasa beragama, si paling agama. Jangan. Apa yang kita punya tidak ada. Jadi apa perintahnya, larangannya secara syariat ikut. Karena punya jasadnya saja yang ikut. Jangan ruhaninya, jangan sirnya. Jasadnya, kalau syariat ya jasad. Kalau ada orang mampu hebat tidak mau ikut syariat,
hukum, ya, hukum apa saja, hukum Indonesia, hukum suku, hukum budaya, itu kan syariat. Suruh jangan makan, suruh diam terus. Kalau bisa, tidak akan bisa. Harus ada syariat. Kita teriak-teriak tinggalkan syariat, baru ujung-ujungnya minta uang, cari uang. Ujung-ujungnya kalau tidak ada uangnya menderita kayak mau mati. Itu dibilang mulut cerita mati. Nah, kita ini cerita mati sudah. Tinggi sekali cerita kita ini. Tapi prakteknya kosong, nihil. Nah, lebih baik masyarakat ketika ada sesuatu yang memang betul-betul bagus untuk dibicarakan. Ada waktunya bicara, ada waktunya makan, ada waktunya ada waktunya bercanda, ada waktunya belajar, ada waktunya berhijrah, ada waktunya macam-macam. Kalau waktu untuk bersama Allah, ini kata-kata bersama Allah itu bahasa syariat 24 jam harusnya. Ini kata-kata bersama itu bahasa syariat. Ini bahasa hakikatnya yang ada hanya Allah. La mawjud illallah. La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Allah yang wujud. Yang lain itu tidak wujud. Itu fana, hancur, karam, lebur, kosong. Yang ada hanya Allah. Nah, itu. Jadi kata-kata bersama, Allah senantiasa bersama hambanya, jangan lagi dikomen dengan sudut pandang ke syariat. Karena memang itu pengertiannya, sudut pandangnya harus diartikan dengan syariat. Kalau diartikan dengan tauhid, pasti menyalahkan Al-Qur'an. Kenapa ditulis di situ bersama Allah? Berarti ada dua, saya dengan Allah. Nah, ini ilmu tauhid dibawa di ilmu syariat. Ndak beres nanti, ndak beres. Wes toh mas. Rak beres mas. Ngono kuwi lho. Nah, nek ngono kuwi uripe. Nah, ruwet mas, ruwet. Ngono kuwi. Nah, itu belajar ya. Jadi sama-sama kita saling mengingatkan, saling musyahadah, saling menjalankan satu sama lain. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam istiqomah, dalam lindungan Allah, dalam kesadaran ahadiyah zat mutlak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.